Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la taghibu yanabi'u fadlih wa la tattaribu mawazinu adlih. Lahu ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nashhadu annahu qad addal amanah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatullahi wa taslimatuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika wa man tabi'aka bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Hurriyah rahimakumullah, semoga senantiasa dicintai oleh Allah dan dirindukan pertemuannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada siang hari yang berkah ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat. Kita niatkan kehadiran kita pada hari ini untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah, karena sebaik-baik bekal untuk menuju Allah adalah takwa. Maka semoga pertemuan minimal sekali dalam hari Jumat ini menjadi wasilah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Karena pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, baik harta maupun anak-anak kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah nanti dengan hati yang selamat. Hati yang selamat artinya adalah hati yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, suatu malam Imam Ahmad bin Hanbal melaksanakan sholat isya di sebuah masjid. Imam Ahmad ini adalah salah seorang pencetus mazhab dari mazhab 4 ya. Jadi ada 4 mazhab di dunia ini yang masih dianut oleh umat Islam. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah pencetus mazhab Hambali. Beliau rekan Imam Asy-Syafi'i dan juga masih termasuk murid dari Imam Syafi'i. Jadi semua masyarakat di dunia Islam saat itu pernah mendengar nama Ahmad bin Hanbal. Nah, dalam perjalanan ini badan Ahmad bin Hanbal sudah sangat capek nampaknya, dan beliau sudah sangat ingin untuk beristirahat. Setelah selesai melaksanakan sholat isya, Imam Ahmad minta izin kepada petugas masjid di mana beliau sholat. Imam Ahmad minta izin untuk istirahat atau bermalam di masjid tersebut. Imam Ahmad mengatakan, "Tolong izinkan saya untuk bermalam karena perjalanan jauh yang saya tempuh tidak bisa saya teruskan malam ini." Tapi alih-alih mengizinkan, justru petugas masjid ini menjawab dengan ketusnya, "Masjid ini bukan tempat penginapan. Silahkan kalau mau tidur jangan di lingkungan masjid ini." Ternyata petugas masjid ini tidak tahu siapa yang berada di depannya.
Karena saat itu belum ada sosial media seperti sekarang, belum ada HP Android yang mungkin bisa untuk mengekspos foto. Jadi beliau terkenal karena kualitas. Banyak orang mengenal namanya, tapi mereka tidak tahu wajahnya seperti apa Imam Ahmad bin Hambal. Nah, petugas masjid ini termasuk orang yang tidak tahu wajah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad pun tidak kemudian mengaku saya ini Imam Ahmad bin Hambal, tidak. Tapi beliau mengalah dan akhirnya keluar masjid dan berbaring di pelataran masjid, di halaman masjid. Baru merebahkan badan, tiba-tiba petugas masjid datang lagi. Saat ini dengan wajah yang lebih ketus lagi, dan tiba-tiba saja diseretlah kaki Imam Ahmad sampai tersungkur ke pertengahan jalan di depan masjid. Ternyata ada satu orang yang berada di depan masjid sana, seorang tukang roti. Orang ini melihat ada orang diseret-seret kakinya sampai kemudian tersungkur di depan masjid. Karena tidak tega dan iba terhadap nasib musafir ini, orang yang asing ini, akhirnya tukang roti tersebut mengatakan, kalau Anda bersedia silahkan mampir dan bermalam di rumah saya. Akhirnya karena memang badan sudah sangat loyo dan capek sekali, Imam Ahmad pun menerima tawaran tersebut. Akhirnya Imam Ahmad pada malam hari itu bermalam di tempat tukang roti. Menjelang beliau beristirahat, Imam Ahmad ini memperhatikan yang dilakukan oleh tukang roti. Seperti biasa, tukang roti tersebut setiap malam membuat adonan, menyiapkan roti baru untuk esok hari. Tapi ada yang unik. Di saat tangannya sibuk dengan adonannya, ternyata lisannya sibuk dengan zikirnya. Tukang roti ini melafalkan astaghfirullahaladzim, 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 tiada hentinya. Imam Ahmad kemudian bertanya, wahai Kisanak, sejak kapan Anda membiasakan berzikir dengan astaghfirullahaladzim? Tukang roti tersebut kemudian menjawab, sudah cukup lama. Kemudian Imam Ahmad bertanya lagi, lalu apa kejadian istimewa yang engkau dapatkan dengan membiasakan zikir astaghfirullahaladzim seperti ini? Tukang roti tersebut kemudian mengatakan, tidak ada satupun permintaan yang aku minta kepada Allah kecuali Allah selalu kabulkan, kecuali satu saja. Apa itu? Kata Imam Ahmad, sudah lama aku berdoa ingin melihat wajah Imam Ahmad bin Hambal. Sudah lama saya berdoa kepada Allah ingin melihat wajah Imam Ahmad bin Hambal, dan sampai saat ini doa saya ini belum dikabulkan oleh Allah. Imam Ahmad langsung terkejut mendengar hal tersebut dan mengatakan, wahai Kisanak, ketahuilah sesungguhnya aku Imam Ahmad bin Hambal yang engkau harapkan untuk bertemu. Doa-doamu itulah yang pada malam ini menyeretku sampai ke tempat ini dengan diseret-seret kakiku dengan begitu hinanya. Fadilah atau keutamaan istighfar mendatangkan seorang Imam Ahmad bin Hambal yang harusnya datang dengan karpet merah, tapi malam itu beliau rela diseret-seret kakinya kemudian tersungkur di pertengahan jalan. Karena apa? Doa seorang tukang roti yang ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin sekalian, barangkali sepele, tapi istighfar ini luar biasa kekuatannya. Orang yang melanggengkan istighfar, Allah jamin Allah akan mencintai orang tersebut dan apa yang diminta akan diberikan. Salah satu contoh, Rasulullah mempertegas bagaimana cinta Allah kepada orang-orang yang melanggengkan istighfar dan bertobat kepada Allah. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,
Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah yang nyawaku berada dalam genggamannya, laulam tuznibu, seandainya kalian wahai umatku tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, sungguh Allah akan menghilangkan kalian dari muka bumi. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha katsira, kemudian Allah akan menggantikan kalian dengan umat lain yang mereka berbuat dosa kemudian beristighfar. Ketika berbuat dosa kemudian beristighfar, bukan berarti bahwa Allah lebih mencintai orang yang berbuat dosa daripada orang yang tidak berbuat dosa, tapi Allah lebih mencintai orang yang beristighfar walaupun dia berbuat dosa daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah beristighfar. Makanya Rasulullah sudah Allah jamin tidak pernah berbuat dosa, Allah jamin semua dosanya akan diampuni. Tapi walaupun begitu beliau mengatakan, demi Allah setiap hari aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali istighfar. Dalam riwayat yang lain lebih dari 100 kali istighfar. Maka istighfar ini sangat mudah kita ucapkan, tapi tunggu, nanti pasti ada kejutan-kejutan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita seandainya kita melanggengkan istighfar ini. Yang kedua, keutamaan istighfar adalah istighfar ini merupakan wasiat para nabi dan rasul, dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya Nabi Hud mewasiatkan kepada umatnya, yaitu kaum 'Ad, untuk selalu beristighfar kepada Allah. Kita mengenal kaum 'Ad ini menurut buku-buku tafsir, kaum 'Ad ini adalah umat yang diberikan oleh Allah kelebihan dalam segi fisik dan kekuatan. Kepala mereka disebutkan besarnya sebesar kubah, kemudian badannya mungkin melebihi tinggi Masjid Al-Hurriyah ini. Itu kaum 'Ad, dan itu pernah ada. Mungkin beberapa kali dalam foto-foto di sosial media kita pernah lihat makhluk raksasa. Itulah mungkin tulang belulang kaum 'Ad dahulu, dan itu pernah ada di muka bumi. Tapi sayangnya dikatakan dalam surat Fussilat, fa amma 'adun fastakbaru wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka menyombongkan diri dengan kekuatan fisiknya dan menolak untuk kembali beristighfar kepada Allah. Akhirnya apa yang mereka terima? Fa arsalna 'alaihim rihan sorsoron fi ayyamin nahisat, dan kami kirimkan angin yang sangat dingin selama beberapa hari yang sangat sial. Dalam surat yang lain dijelaskan lamanya angin dingin ini Allah kirimkan adalah sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 hari 8 malam, sehingga sampai sekarang sudah hilang semuanya bekas-bekas peradaban kaum 'Ad, hancur lebur karena apa? Tidak mau kembali dan beristighfar kepada Allah. Maka kalau kita ingin musibah-musibah yang menimpa umat ini segera Allah angkat, mari kita memperbanyak istighfar dalam kondisi kita sendirian maupun dalam kondisi kita bersama-sama. Istighfar ini tidak ada orang yang tahu, karena yang bergerak hanya bibir kita. Tapi yakinlah bahwa Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah menjamin tidak akan pernah Allah ini mengazab umat Islam ini ketika ada 2 hal di tengah-tengah umat ini. Yang pertama, ketika ada Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, tidak pernah terjadi berita gempa bumi atau banjir bandang. Pernah suatu hari di Madinah terjadi gempa, tapi kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya dan memukul bumi dan mengatakan, wahai bumi belum saatnya, wahai bumi belum saatnya. Langsung bumi kemudian diam dan tidak pernah terjadi gempa selama kehidupan Rasulullah, selama Rasulullah masih berada bersama para sahabat. Itu yang pertama. Bagaimana ketika Rasulullah sekarang sudah tidak ada di tengah-tengah kita?
ada satu tameng lagi agar umat ini Allah berikan keamanan dari azab, yaitu wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan pernah mengazab kita selama kita melanggengkan membaca istighfar. Jadi dua hal inilah yang akan menjamin umat Islam ini akan dilindungi dari bencana dan malapetaka. Jamaah rahimakumullah, keutamaan yang ketiga adalah orang yang melanggengkan istighfar ini Allah jamin akan diberikan rezeki yang banyak, anak-anak yang banyak, harta yang melimpah. Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar di Irak dari Basrah, beliau mempunyai ribuan murid. Suatu hari datang kepada Imam Hasan Al-Basri ini orang yang mengadu, wahai Imam, berikan kami solusi, kampung kami sudah lama tidak turun hujan, tanaman-tanaman mulai kering dan ternak mulai kurus, bahkan sebagian sudah banyak yang mati. Apa solusinya wahai Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, perbanyak istighfar. Di hari kedua datang orang mengadukan, wahai Imam Hasan, saya sudah sekian tahun menikah, tapi sampai hari ini Allah belum mengaruniakan seorang putra pun kepada kami. Berikan saya solusi wahai Imam. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak istighfar. Hari ketiga datang lagi orang mengadukan masalahnya, wahai Imam Hasan Al-Basri, bisnis saya bangkrut, harta saya ludes, saya bingung sekarang harus berbuat apa, berikan saya wasiat wahai Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan lagi, perbanyak istighfar. Salah seorang murid beliau yang memperhatikan beberapa hari, masalahnya kok berbeda-beda tapi solusinya sama, perbanyak istighfar. Kemudian murid ini bertanya, wahai Imam, kenapa masalahnya berbeda tapi solusinya engkau berikan dengan solusi yang sama? Akhirnya Imam Hasan mengatakan, bukankah Allah telah berfirman dalam surat Nuh? Coba kita perhatikan surat Nuh ayat 10 sampai 13. Allah mengatakan, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah, minta ampunlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Setelah itu apa? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar itu Allah akan menurunkan hujan yang deras, hujan yang lebat, sehingga dengan hujan itu tanaman-tanaman akan kembali subur, tanah juga akan kembali mudah ditanami. Bukan hanya di situ, tapi Allah meneruskan lagi, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan memperbanyak untuk kalian harta, kekayaan dan anak-anak. Ini janji Allah kepada kita. Bukan berarti istighfar saja tapi tidak melakukan usaha-usaha manusiawi. Tapi artinya apa? Kita usaha terus diiringi dengan istighfar kepada Allah. Janji Allah ini 3 hal tadi. Langit akan terus memberikan hujannya yang penuh berkah, harta kita akan selalu bertambah dan berlimpah, dan anak-anak akan menjadi rezeki yang Allah janjikan menjadi teman kita, meramaikan kehidupan kita dengan anak-anak yang soleh insyaallah. 3 hal ini sebagai contoh ya, masih banyak lagi contoh fadilah dari istighfar. Semoga dengan kita mencoba memperbanyak istighfar, keberkahan akan datang kepada negeri ini, kepada diri kita, kepada keluarga kita, dan yang kita harapkan kepada negeri Indonesia ini yang sebentar lagi akan berubah tampuk kepemimpinannya. Semoga kita semua yang hadir menjadi salah satu sebab keberkahan Allah turun di muka bumi, terutama di bumi Indonesia ini. Sekian khutbah yang bisa kami sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.